Bedanya auditor dan lead auditor. Jadi kalau auditor adalah anggotanya, kalau lead auditor adalah ketua tim audit. Nah, apa saja tanggung jawab ketua tim audit? Paling tidak ada 5. Yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap seluruh fase audit, mulai dari penjadwalan. Tadi ya, ada 4 fase dalam audit, adalah plan, do, check, action. Mulai dari perencanaan, eksekusi, kemudian tindak lanjut hasil audit, dan yang terakhir adalah penutupan audit. Itu adalah fase-fase audit yang harus ditanggung-jawabi oleh seorang pemimpin audit. Berikutnya adalah melaksanakan dan memimpin audit. Yang nomor 3 adalah melaksanakan pembukaan dan penutupan pelaksanaan audit. Jadi sebelum dilakukan audit, biasanya dikumpulkan dulu auditinya untuk dibuka. Kemudian ada proses audit. Setelah proses auditnya selesai, dibuat audit report, dibuat penutupan pelaksanaan. Kemudian yang keempat adalah mempersiapkan, memeriksa, dan menyerahkan laporan. Mempersiapkan termasuk standar-standarnya dipersiapkan dulu, checklistnya. Kemudian pada saat pemeriksaan, apakah ada penyimpangan terhadap proses pelaksanaan standar operasional prosedur, work instruction, dan sebagainya. Dan yang terakhir, tanggung jawab lead auditor adalah mewakili tim audit di hadapan manajemen auditi. Karena lead auditor inilah yang nanti akan mempresentasikan hasil audit kepada manajemen representatif atau MR. Nah, berikutnya ada tambahan lagi terkait dengan tanggung jawab lead auditor. Yang nomor 6 adalah memenuhi ketentuan audit yang digunakan. Jadi banyak sekali ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh auditor yang dipimpin oleh lead auditor. Kemudian mendokumentasikan temuan yang diperoleh. Kemudian melaporkan hasil audit, bertanggung jawab kepada lead auditor, dan yang terakhir adalah memverifikasi efektivitas tindakan perbaikan yang diambil sebagai hasil dari audit sebelumnya. Nah, sekarang apa peran audit terhadap auditi? Yang pertama adalah independen terhadap area yang diaudit ya. Tadi disebutkan salah satu sifat dari auditor adalah netral. Jadi dia harus independen. Yang kedua, telah mendapatkan pelatihan yang di mana seorang auditor harus profesional, maka dia harus menguasai audit itu dari pelatihan. Kemudian memahami aktivitas dan sistem manajemen, quality manual, prosedur, WI artinya work instruction dari area yang diaudit. Kemudian penyiapan checklist bila perlu. Kemudian ada menitik beratkan pada pemeliharaan, penerapan, dan penyempurnaan sistem manajemen. Jadi auditor internal berbeda dengan auditor eksternal. Di pertemuan pertama kita sudah bahas bahwa kalau auditor internal dituntut untuk membuat satu perubahan perbaikan. Tapi kalau auditor eksternal hanya sebatas merekomendasikan, tidak ada tanggung jawab perbaikan. Kemudian mengamati dan menguji penerapan sistem manajemen, menyusun dan menganalisa bukti penerapan, kemudian menyampaikan dan menyiapkan laporan hasil audit secara objektif, menindaklanjuti hasil tindak koreksi. Itulah peran audit.